Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 12, teksnya ayat 13 sampai 27, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 17. Orang Farisi dan Herodian mencobai Yesus dengan soal membayar pajak. Dan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Paragraf yang kedua ayat 18 sampai 27. Orang Saduki mencobai Yesus dengan hal yang setelah bangkit. Tetapi Yesus jawab, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Kesimpulannya, orang Farisi dan Herodian mencobai Yesus dengan hal yang membayar pajak kepada Kaisar. Namun Yesus mengatasi pencobaan mereka dengan berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kemudian orang Saduki mencobai Yesus dengan cerita yang aneh. Seorang perempuan yang menjadi istri bagi 7 saudaranya. Tetapi Yesus juga mengatasi pencobaan itu dengan berkata, pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Menurut Yesus, mereka sesat karena tidak mengerti kitab sucinya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus membedakan pajak secara politik dan persembahan secara iman. Itu dari mananya? Kedua, Yesus mengajar tentang keadaan setelah bangkit. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ketiga, Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Farisi dan Herodian mencobai Yesus dengan hal yang membayar pajak kepada Kaisar. Tetapi mereka sangat heran karena jawaban Yesus yang luar biasa. Kedua, orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan mencobai Yesus dengan peristiwa yang aneh. Seorang perempuan yang menjadi istri bagi 7 saudara, mereka sesat karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah juga. Aplikasi hari ini, jangan mencobai Yesus dan Tuhan dengan alasan apapun. Mengakui kesalahan Anda karena tidak mengerti firman maupun kuasa dan kehendaknya. Ya, janganlah mencobai Yesus dan tetap mengakuinya kesalahan sendiri. Kedua, tetap menanggung jawab dua-dua secara sosial dan secara rohani. Orang percayanya harus menanggung jawabnya secara sosial, secara rohani, secara politik pun juga. Ya, kalau hanya ingin menanggung jawab secara rohani pun itu salah. Tetapi hanya menanggung jawab secara sosial pun itu bukan salah. Kita orang percayanya harus dua-duanya. Ketiga, akuilah bahwa Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan percaya kita juga akan dapat hidup yang kekal dalam Yesus. Jadi praktik hari ini, usaha akan mengerti ajaran rencana Tuhan berdasarkan kehendaknya dalam renungan sehari-hari. Dan usaha akan melaksanakan dalam dunia ini dengan perbuatan Anda. Kehendak Tuhan harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita dengan perbuatan kita. Inilah orang percaya. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.